Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara ketahui, tahun ini tema kita adalah gereja yang berpusat pada Injil. Makanya ada backdropnya warna biru, dan beli backdrop warna biru dapat baju gratis warna biru yang saya pakai. Nah ya, baju saya ini kalau dibuat backdrop bisa dapat berapa ratus backdrop begitu. Gereja yang berpusat pada Injil. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Injil itu apa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sore hari ini kita masih membicarakan pertanyaan yang sama. Injil itu apa? Tapi kali ini kita akan menjawabnya dengan cara yang sedikit berbeda dan dari teks yang berbeda. Injil adalah tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kelihatannya sangat klise sekali. Injil itu apa? Injil tentang Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu anak Allah. Terdengar klise, tetapi menurut saya ini sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Karena istilah Injil atau kabar baik, good news, semua orang mungkin menganggap punya good news. Anaknya jadi juara lomba ini, diposting di sosial media, itu adalah good news. Atau mungkin mendapatkan promosi jabatan karir di pekerjaan, itu adalah good news. Ada banyak orang yang punya good news. Tapi good news seperti apa yang dibicarakan di dalam Alkitab? Bahkan kalau saudara tanya kepada orang Kristen, maka tidak semua orang Kristen bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan Injil. Bahkan orang yang memberitakan Injil pun seringkali tidak paham apa yang dia beritakan. Saya masih ingat benar suatu ketika saya sedang duduk dan saya tanpa sengaja mendengarkan seorang AI memberitakan Injil kepada temannya. Saya tidak tahu apakah dia kenal dengan temannya ini dengan baik atau baru bertemu pada waktu itu. Tapi yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh AI ini kepada temannya. Dia berkata begini, "Kamu tahu, dulu aku juga miskin, melarat seperti kamu. Tapi sekarang aku kaya raya. Kamu kepengen kaya atau tidak?" Wah, tawaran yang sulit untuk ditolak. Dan temannya berkata, "Ya tentu saja, aku mau kaya, aku mau kaya." Lalu si AI ini berkata, "Aku beritahu kamu satu jalan. Kalau kamu mau kaya, rahasianya cuma satu, Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan menjadi kaya. Aku dulu miskin, sekarang aku terima Yesus dan aku menjadi kaya." Lalu tante-tante ini mendoakan temannya. Saya bisa membayangkan malam hari AI ini pulang ke rumah, mungkin lagi berdoa dan dia bersyukur. "Tuhan, terima kasih, satu jiwa yang tersesat sudah diselamatkan." Tapi saya mencoba membayangkan bagaimana perasaan Tuhan pada waktu mendengar doa dari AI ini. Apakah orang yang tersesat ini pada akhirnya diselamatkan? Ataukah orang yang tersesat ini pada akhirnya tetap tersesat? Cuma beda, kalau sebelumnya tersesat di luar gereja, sekarang orang ini tersesat di dalam gereja. Dan bukankah itu lebih ironis? Karena apa yang disampaikan oleh orang ini bukan Injil sama sekali. Kalau engkau bicara tentang Injil dan engkau berkata Injil adalah Yesus pemberi berkat, Yesus pembuat mujizat, Yesus pelindung rumah kita pada waktu kita liburan, sementara kita menikmati liburan dan sementara kita memposting semua pemandangan yang indah, sadar tidak kita telah menitipkan rumah kita untuk dijaga kepada Tuhan. Dan para malaikat yang menjaga rumah kita membaca sosmed kita sambil geleng-geleng. Enak ya, kamu liburan, aku jadi satpam menjaga rumahmu. Kalau engkau memahami Yesus hanya sebagai Santa Claus, Yesus sebagai pemberi berkat dan pembuat mujizat, maka engkau belum percaya kepada Injil. Karena Injil berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang pertama. Minggu yang lalu kita belajar dari Roma pasal pertama juga, tapi dari ayat 16 dan 17. Kali ini kita membahas Roma pasal pertama ayat 2 sampai yang keempat. Roma pasal yang pertama ayat 2 sampai yang keempat. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Roma pasal yang pertama
ayat kedua sampai yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan bersama-sama. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau saudara membaca Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7, maka kita tahu itu adalah sebuah pendahuluan surat. Pendahuluan surat kuno terdiri dari nama pengirim siapa, ditujukan kepada siapa, lalu salam. Menariknya di dalam surat Roma, nama pengirim ada di ayat 1, nama penerima itu baru ada di ayat 7a. Kalau saudara membaca ayat 7a baru muncul, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Lalu ayat 7b baru muncul salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau saudara membaca surat-surat Paulus atau surat-surat yang lain di dalam Alkitab, saudara akan menemukan pendahuluan yang jauh lebih singkat. Dari siapa, kepada siapa, salam. Kali ini saudara mendapatkan sesuatu yang tidak lazim. Bahkan ini tidak lazim di dalam surat-surat Paulus. Dengan kata lain, Paulus membuat pendahuluannya jauh lebih panjang. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6, itu bagian yang tidak lazim. Seharusnya dari ayat 1 langsung ayat 7a ditutup dengan salam. Di ayat 7b sudah jelas, sudah benar, sudah sempurna. Tapi kali ini ada tambahan yang berpusat pada Injil. Apa itu Injil? Ayat 2 sampai 4 diberitakan kepada Paulus, oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan pertanyaan kita adalah, mengapa Paulus membuat pendahuluan yang tampaknya tidak lazim? Kalau saudara menemukan sebuah surat atau membaca surat yang ditujukan kepada saudara, dan saudara menemukan hal-hal yang tidak lazim, maka saudara perlu berhati-hati dan bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi begitu? Kalau misalnya orang tidak pernah mengirim surat kepada saudara, tiba-tiba mengirim surat dan memuji saudara. Wah, dear Yakub Trihandoko, wah, it's been such a long time for us not to contact each other, gitu kan? Wah, langsung beritanya, wah, engkau adalah orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih baik dari kamu. Apa yang menjadi pertemuan kita dulu, walaupun sebentar, bagiku itu mengubahkan hidupku luar biasa. Wah, semua pujian-pujian terus sampai satu halaman. Saudara harus curiga nih, halaman kedua mesti ada proposal dan minta duit nih. Kelihatannya karena pujiannya panjang sekali. Karena dipuji. Saudara mesti bertanya-tanya, karena itu very unusual, ngerti ya? Very unusual. Jadi apa yang ada di sini adalah pendahuluan surat yang unusual, yang tidak biasa, tidak lazim. Dan kita bertanya, mengapa Paulus perlu bersusah payah menerangkan Injil di awal suratnya? Para penafsir Alkitab menawarkan beberapa penjelasan, dan menurut saya penjelasan ini sama-sama bisa saling melengkapi. Yang paling jelas, Paulus itu memang tidak pernah berjumpa dengan jemaat di Roma. Dia ingin pergi ke Roma tapi gagal terus. Itu dia sampaikan di pasal yang pertama. Dan dia ingin ke Roma supaya jemaat Roma nanti membantu pekabaran Injil yang akan dia lakukan di Spanyol. Jadi Paulus punya rencana untuk memberitakan Injil di Spanyol, dan paling enak dia itu akan mampir di Roma, lalu jemaat di Roma memberi dia dukungan dan dia bisa memberitakan Injil ke Spanyol. Sedangkan dia bukan perintis jemaat di Roma, sedangkan sebagian jemaat di Roma tidak kenal Paulus, kecuali 25 nama yang dia sebutkan di pasal 14. Salam kepada ini, salam kepada ini, salam kepada ini. Tapi di luar 25 atau 24 nama itu Paulus tidak kenal. Sehingga kalau dia mau datang dan minta bantuan kepada orang itu, Paulus perlu menjelaskan apakah yang dia percayai sama dengan yang mereka percayai. Sangat penting sekali. Bayangkan seandainya ada seorang datang ke tengah-tengah kita dan berkata begini,
saya ini pendeta, boleh tidak saya khotbah di tempat ini? Kira-kira pertanyaan saudara pertama apa kepada orang ini? Orangnya datang nih ya, terus bilang, saya ini pendeta, boleh tidak saya khotbah di tempat ini? Pertanyaan saudara pertama adalah, kamu sudah gila ya? Enggak kan, pasti bukan. Pertanyaan saudara apa kira-kira kepada hamba Tuhan ini? Pertanyaan berapa? Apa pertanyaannya? Oh, Pak Yakub di mana? Gitu. Jadi kalau ada orang tamu datang mau khotbah, ditanya Pak Yakub di mana gitu kan? Gitu. Kayak main petak umpet, tanya saya ada di mana. Nah biasanya kan kita tanya begini, STT-nya di mana? Lulusan mana? Kan gitu toh? Lulusan mana nih? Gitu. Lalu ditanya, kamu ajarannya apa? Kamu ajarannya reform atau no form? Kalau kamu reform masih dipertimbangkan. Nah kalau reform mungkin masih sejalan nih. Baru nanti ditanya kan, kamu tadi lulusan dari A ya? Iya. IP-mu berapa? Kan gitu. Jangan sampai STT-nya keren, dia IP-nya japres, jalur ngepres. Bener-bener lolos itu anugerah Tuhan gitu kan. Jadi walaupun sekolahnya hebat, nilainya tuh harus ditanya dulu nilainya bagus atau enggak. Jadi kita ini kalau ada orang yang baru mau melayani di satu tempat, kita perlu tahu ajarannya selaras enggak dengan yang kita yakini. Apalagi zaman dulu, namanya orang mau berkunjung di satu tempat, orang itu kan tidak bisa dicek. Kamu sekolah Alkitab di mana? Ya enggak ada sekolah Alkitab waktu itu. Kamu punya ijazah enggak? Enggak ada ijazah. Dan tidak bisa begini, oh kamu kenalannya Petrus ya? Iya, coba tak telepon Petrus dulu ya, bener nggak kenalanmu? Enggak kan? Jadi cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya sederhana. Apa yang kamu percayai? Cocok nggak dengan yang kami percayai? Paulus tidak kenal jemaat di Roma, begitu pula sebaliknya. Makanya Paulus perlu menjelaskan apa yang dia percayai. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dan secara khusus Paulus itu merasa kebutuhan untuk menjelaskan Injil yang dia percayai menjadi semakin besar karena Paulus sering difitnah oleh orang. Orang-orang itu sering salah memahami ajaran Paulus, dan itu disebutkan oleh Paulus di pasal 3 ayat 8 dari surat Roma. Ketika Paulus mengatakan tidak benar tuduhan orang-orang yang mengatakan mari berbuat yang jahat supaya yang baik muncul daripadanya. Jadi Paulus tidak mengenal dan tidak dikenal. Paulus sering dituduh oleh banyak orang, sehingga dia perlu memberikan klarifikasi sejak awal apa yang dia percayai. Masuk akal? Masuk akal. Makanya sangat panjang dia menjelaskan. Tapi yang menarik adalah pada waktu Paulus menjelaskan Injil yang dia percayai, para sarjana penafsir Alkitab meyakini ayat 2-4 itu sebetulnya bukan buah pemikiran Paulus. Ayat 2-4 merupakan sebuah himne, sebuah pujian kuno, atau sebuah pengakuan iman kuno yang sudah beredar di gereja mula-mula. Jadi Paulus hanya mengutip apa yang dipercayai oleh banyak gereja dan mengatakan, yang dipercayai banyak gereja, aku juga percaya, dan aku harap ini juga menjadi kepercayaanmu. Paulus mencoba untuk membangun tempat pijakan yang sama. Dan itulah yang dilakukan Paulus. Ayat 2-4 mengandung kesejajaran, sehingga ini kemungkinan besar bentuknya himne. Dan ada beberapa kosakata yang tidak pernah muncul di dalam tulisan Paulus, sehingga kita bertanya-tanya, kalau itu yang menulis Paulus sendiri, bukan cuma mengutip, mengapa beberapa kosakata, mengapa beberapa tata bahasa tampaknya tidak mirip dengan kebiasaan Paulus. Nah semua ini kalau dicampur, maka memberi dugaan yang kuat bahwa memang ini adalah sebuah himne kuno atau pengakuan iman kuno. Paulus sedang membangun pijakan yang sama. Bayangkan seandainya saya berjumpa dengan hamba Tuhan, ini baru pertama kali berjumpa, dan saya bertanya, dari mana Pak asalnya? Oh ya, saya asalnya dari Kudus. Ketika dia jawab dari Kudus, langsung saya merasa, aduh ini ada tempat pijakan yang sama nih, karena saya dari Semarang. Pijakan yang sama apa? Sama-sama desa? Bukan, Semarang bukan desa, Semarang kota. Tapi sama-sama apa? Jawa Tengah, bener ya?
Lalu pada waktu dia mengatakan begini, saya itu melayani di satu gereja Pentakosta. Wah, saya langsung berkata begini, aduh Pak, pas sekali. Saya dulu dari gereja Pentakosta. Saya dari GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, atau yang lebih terkenal GPPS, Gereja Putih-Putih semua. Karena memang jemaat dan pendetanya semua pakai putih. Bahkan gembala sidang senior saya itu sepatunya putih, celananya putih, bajunya putih, warna rambutnya putih. Kemana-mana dia naik beca, becanya dicat warnanya putih. Tidak salah kalau gerejanya GPPS, gereja putih-putih semua. Tapi seandainya saya berjumpa dengan seseorang hamba Tuhan dan dia berkata begini, saya ini dari satu gereja yang teologinya reform, saya tidak akan berkata begini, wah pas sekali Pak, saya dari gereja Pentakosta. Tidak ada sambungnya. Saya pasti akan berkata, waduh Pak, pas sekali, saya dari gereja Reform Exodus Community. Membangun pijakan bersama. Dan itu yang dilakukan Paulus. Paulus tidak kenal dan tidak dikenal oleh sebagian besar jemaat di Roma. Paulus sering dituduh sehingga dia perlu memberitahu apa yang dia percayai. Dan anehnya, menariknya, jeniusnya, ketika Paulus menyatakan apa yang dia percayai, dia sengaja mengutip dari himne atau dari pengakuan iman kuno. Nah, dari apa yang disampaikan Paulus, penjelasan Paulus tentang Injil, hari ini kita akan melihat 2 poin penting tentang Injil. Apakah Injil itu? Yang pertama, Injil adalah penggenapan dari janji-janji Allah di Perjanjian Lama. Injil adalah penggenapan dari janji-janji Allah di Perjanjian Lama. Mari kita membaca ayat yang kedua. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil adalah penggenapan dari janji-janji Allah. Di dalam ayat 1 bagian terakhir dikatakan Paulus memberitakan Injil Allah. Injil Allah di sana bukan cuma berarti Injil dari Allah, bukan cuma berarti Injil milik Allah, tetapi saya yakin artinya yang lebih tepat, Injil Allah di sana adalah Injil yang dilakukan oleh Allah. Kabar baik ada karena Allah melakukan sesuatu, yaitu Allah memberikan janji-janjinya di dalam Perjanjian Lama dan Allah yang menggenapinya. Ini konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Kekristenan bukan dimulai dari Paulus. Paulus bukan pendiri kekristenan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang lain kepada kita. Ada beberapa orang di luar kekristenan yang berkata kekristenan pendirinya adalah Paulus. Dan apa yang diajarkan Paulus bertabrakan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Padahal kalau saudara tanya kepada dia, yang diajarkan Yesus Kristus kamu tahu dari mana? Dia juga nggak bisa jawab. Paulus bukan pencetus kekristenan. Kekristenan itu bukan agama yang baru. Itu saudara perlu garis bawahi. Kekristenan bukan ajaran yang baru ada pada abad pertama. Tidak. Kekristenan, Injil merupakan penggenapan dari janji-janji Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Saya pernah memberitakan Injil dan beberapa orang juga pernah ternyata mendapatkan respon yang sama. Kalau saudara memberitakan Injil kepada seorang yang tua dan dia memeluk agama yang sudah lama sekali ada sebelum Yesus Kristus ada, biasanya kalau saudara memberitakan Injil, dia berkata begini, agamaku lebih tua dari agamamu. Untuk apa aku percaya kepada yang baru? Karena agamaku lebih tua dari agamamu. Siapa yang pernah memberitakan Injil dan dijawab begini? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang menjawab begitu atau tidak ada yang memberitakan Injil? Oh ada, beberapa tangan terangkat. Oh berarti ini memang pengalaman kita. Beberapa orang yang memberitakan Injil biasanya mendapat tanggapan begitu. Agamaku lebih tua daripada agamamu. Saya juga pernah mendapat tanggapan begitu. Lalu saya berkata begini, Su, tadi kan Susu bilang agamanya Susu lebih tua dari agama saya. Ya, karena lebih tua maka Susu menganggap lebih benar. Ya jelas, lebih tua pasti lebih benar. Lalu saya berkata, oke, sebelum agamanya Susu ada,
sebelumnya ada agama lain nggak? Dia bilang, ya ada sih. Kenapa susu nggak percaya agama yang lain itu? Karena agama yang lain itu lebih tua daripada agamanya susu sekarang. Dia diam dan bingung, iya ya, kenapa dia tidak percaya sama yang lebih tua? Katanya kan begitu kan. Coba kalau saya usil, yang lebih tua lebih bisa dipercaya ya? Iya. Kalau saya panggilkan orang Kristen yang lebih tua dari susu percaya nggak sama dia? Karena dia lebih tua gitu. Itulah budaya Tionghoa begitu, saudara. Saudara mau ngomong apa, konsepnya itu kalau lebih tua, itu rasanya itu lebih bisa dipercaya. Saya pernah sharing kan kepada saudara, dulu zaman saya masih muda sekali gitu. Saya kalau khotbah, kalau di gereja Tionghoa, disalaminya begini, wah Pak Yakub khotbahnya bagus, tapi sayang ya Pak Yakub masih muda. Kalau gereja yang non Tionghoa begini, waduh Pak Yakub terima kasih, khotbahnya bagus, masih muda lagi, keren gitu kan. Beda ya. Kalau di gereja Tionghoa gitu, bagus khotbahnya, sayang ya masih muda. Karena dianggap lebih tua lebih bisa dipercaya. Nah kalau saudara mendapati tanggapan seperti itu di dalam pemberitaan Injil, maka saudara bisa menjelaskan bahwa Injil itu sudah tua sekali. Injil itu bukan baru muncul di abad pertama, tapi penggenapannya ada di abad pertama, tapi sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan janji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Benar ya? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, kepala iblis. Kejadian 3 ayat 15. Dan itu lebih tua daripada agama manapun yang ada di dunia. Kekristenan bukan ajaran yang baru, bukan dihasilkan oleh Paulus. Karena kekristenan, Injil merupakan penggenapan janji-janji Allah di perjanjian lama. Tapi masih ada implikasi yang lain. Kalau memang Injil adalah penggenapan dari janji-janji Allah di perjanjian lama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Injil tidak berkontradiksi dengan perjanjian lama. Injil sama sekali tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Bahkan kalau saudara membaca surat Roma pasal 3 ayat 21, Paulus menjelaskan pembenaran oleh iman disaksikan oleh kitab Taurat dan oleh kitab para nabi. Berarti sudah lama ada. Bahkan di Roma pasal 4 Paulus menjelaskan pembenaran oleh iman didasarkan pada kehidupan Abraham. Coba saya tanya, Abraham dibenarkan oleh Tuhan, bunyi kalimatnya begini, maka percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kira-kira peristiwa itu terjadi di kitab apa, pasal berapa? Yang bisa jawab, saya ajak makan malam. Kitab apa? Keluaran atau Bilangan? Kejadian, benar sekali. Kejadian, pasalnya berapa? 13 atau 14? 15. Kejadian 15, ayatnya yang ke 6. Sekarang saya tanya, yang tadi sudah jawab, ini jawab kitabnya, ini jawab pasalnya, benar ya? Sekarang saya tanya, Abraham disunat kejadian pasal berapa? Waduh Pak, saya nggak diundang Pak waktu sunatan. Saya nggak tahu Pak, undangannya sudah hilang lagi kan begitu. Saya sih diundang Pak, tapi undangannya udah hilang. Nah Abraham disunat itu kejadian pasal berapa? Pasal 17. Dibenarkan pasal 15, disunat pasal 17. Berarti Abraham dibenarkan bukan karena dia disunat. Apakah Abraham dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Tidak. Karena hukum Taurat baru diberikan kepada Musa ratusan tahun setelah zaman Abraham. Berarti pembenaran oleh iman yang menjadi inti Injil itu bukan hal yang baru dan tidak kontradiksi dengan perjanjian lama. Saya perlu menegaskan ini karena di dalam sejarah gereja, saudara akan menemukan beberapa ajaran yang salah, ajaran yang sesat, yang mengatakan bahwa perjanjian lama berkontradiksi dengan perjanjian baru. Bahkan ada sebuah ajaran sesat bernama Marcionisme yang mengajarkan bahwa Allah di perjanjian lama
berbeda dengan Allah di perjanjian baru. Ada orang Kristen yang pernah bertanya kepada saya, Pak, tampaknya Allah di perjanjian lama kok beda dengan Allah di perjanjian baru ya? Kalau di perjanjian lama itu angry God, Allah yang mudah marah. Umatnya salah mati loh, salah mati semua gitu. Pokoknya salah dikit mati. Di perjanjian baru Allah itu belajar banyak dari kesalahannya di perjanjian lama. Dan karena dia bertambah tua, maka dia bertambah bijaksana dan lebih tenang begitu kan. Sehingga dia jarang membunuh orang di perjanjian baru. Apakah benar demikian? Allah kita itu adalah Allah perjanjian baru yang beda dengan Allah di perjanjian lama? Omong kosong. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Di perjanjian baru Allah pernah loh menghukum mati orang. Ananias Safira bohong, mati. Bayangkan ya, tiap kali bohong mati. Istrinya ikut bohong mati gitu kan. Kita ganti kakak berapa kali coba dalam setahun? Ini mati, kartu keluarga ganti terus kan begitu. Herodes pada waktu sombong, wah cerita begini. Dan orang-orang berkata, ini suara Allah, weh suara Allah. Tuhan dari surga ngutus malaikat yang tamparannya paling keras. Itu tempeleng coba sekali. Tempeleng sekali, mati Herodesnya. Siapa bilang di perjanjian baru Allah tidak menghukum orang? Allah juga menghukum orang kok. Siapa bilang di perjanjian lama Allah itu tidak berkemurahan? Allah juga berkemurahan kok. Ada anugerah di perjanjian lama, ada anugerah di perjanjian baru. Ada keadilan, ada penghukuman di perjanjian lama, ada keadilan dan penghukuman di perjanjian baru. Injil adalah penggenapan dari janji-janji Allah di perjanjian lama. Kalau saudara diselamatkan oleh Injil, maka saudara diingatkan bahwa Allah yang kau percayai adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Sejak pertama dia memberitahu Adam dan Hawa, baru digenapi ribuan tahun pada zaman Yesus. Allah tidak pernah lupa janji-janjinya. Bahkan kita seringkali lupa dengan janji Allah. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia Allah yang setia. Makanya kalau saudara sudah diselamatkan di dalam Injil, engkau harus hidup sesuai dengan Injil, yaitu engkau percaya pada kesetiaan Allah. Jangan pernah meragukan kesetiaan Allah, karena apa yang keluar dari mulutnya Allah akan laksanakan dengan tuntas sampai pada akhirnya. Allah hanya punya rencana yang kekal dan tunggal. Kekal berarti sebelum dunia ada, dia sudah punya rencana. Tunggal berarti rencana Allah tidak berubah-ubah. Dia sekali menetapkan, dia akan menuntaskannya bagi kita. Ini tahun yang baru, kita memasuki tahun yang baru. Saya tidak tahu seberapa besar optimisme kita. Siapa yang menyongsong tahun baru ini optimismenya di atas 75? 0 sampai 10 di atas 75? Enggak ada. 0 sampai 1000 di atas 75 ada? Enggak ada yang optimisme di atas 75, enggak ada ya. Karena ini mungkin tahun pemilu, ekonomi belum terlalu jelas. Tahun depan pemilihan presiden lebih banyak dinamika lagi. Siapa yang optimismenya antara 50 sampai 75? Ada beberapa nganggukkan kepala. Siapa yang berharap tidak hidup lagi di tahun ini? Rasanya dari wajah-wajah saudara saya mendapati keinginan itu begitu kuat ya. Rasa-rasanya mengapa harus ada another year gitu kan. Rasanya saudara sudah ingin berjumpa dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Allah kita Allah yang setia. Tahun bisa ganti, tetapi kesetiaan Allah tidak pernah berubah atas kita. Amin. Itulah Injil. Injil adalah penggenapan janji-janji Allah di perjanjian lama. Yang kedua saudara, yang terakhir, Injil adalah tentang Yesus sebagai anak Allah. Injil adalah tentang Yesus sebagai anak Allah. Kita membaca ayat 3 dan 4 saudara. Ayat 3 dan 4 masih menerangkan Injil. Di ayat yang pertama tentang anaknya. Jadi Injil Allah di ayat 1 terakhir itu tentang anaknya. Lalu diberi keterangan, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Allah tentang anaknya.
Tidak ada Injil tanpa bicara Yesus sebagai anak Allah. There won't be any gospel without Jesus as the Son of God. Dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dikompromikan. Kalau ada orang bicara tentang Injil tanpa bicara Yesus sebagai anak Allah, hanya bicara Yesus sebagai pemberi berkat, pembuat mujizat, pelindung rumah kita, yang membuat kita sukses, maka itu semua bukan Injil. Injil adalah tentang anaknya, tentang anak Allah. Tapi anak Allah seperti apa? Maksud di sini. Nah, Paulus menggambarkannya dalam dua sisi. Menurut daging dan menurut roh. Menurut kelahiran Yesus dan menurut kebangkitan Yesus. Ada dua sisi, bukan bertabrakan, tetapi saling melengkapi. Dan kita lihat masing-masing sisi dari Yesus sebagai anak Allah. Di ayat yang ketiga saya ulang membaca. Yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Menurut daging berarti bicara tentang Yesus sebagai manusia. Bicara tentang inkarnasi Yesus, Allah menjadi manusia. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 tidak usah dibaca, saya akan membacakan untuk saudara. Roma pasal 8 ayat 3b dikatakan, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Maksudnya menjadi manusia, inkarnasi, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Yesus itu anak Allah di kekekalan. Injil Allah tentang anaknya. Berarti Yesus itu anak Allah sejak kekekalan. Tapi anak Allah sejak kekekalan ini adalah anak Allah yang menjadi manusia, yang menurut daging adalah keturunan dari Daud. Berarti kita melihat anak Allah yang kekal. Anak Allah yang kekal ini menjadi anak Allah di dalam daging. Pada saat Yesus jadi manusia, dia tetap Allah. Makanya disebut 100% Allah, 100% manusia. Allah sejati, manusia sejati. Bukan ketika dia jadi manusia, dia cuti dari jabatannya sebagai Allah, dari posisinya sebagai Allah. Ada beberapa orang Kristen yang menganggap bahwa ketika Yesus menjadi manusia, maka dia tidak lagi menjadi Allah. Dan itu konsep yang keliru. Allah tidak pernah berubah naturnya. Allah tidak pernah berhenti sedikit pun untuk menjadi Allah. Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Tapi pada saat dia menjadi manusia, dia mengambil natur tambahan. Dia tidak mengubah naturnya, tapi dia menambahkan natur yang baru, yaitu sebagai manusia. Saya ambil contoh, saudara. Misalnya saya ini orang kaya, tabungan saya bermiliar-miliar. Misalnya, walaupun misalnya saya sudah cukup senang kok, saudara ya. Misalnya, saya membayangkan yang benar-benar punya senang atau enggak ya. Kita membayangkan aja sudah senang. Senang sekarang maksudnya. Setelah membayangkannya selesai ya, kita cuma meratap aja, cuma membayangkan. Misalnya nih, saya ini kaya raya. Saya memutuskan untuk memakai kaos yang compang-camping dan hidup dengan para gelandangan. Kira-kira saya tetap kaya nggak? Saya tetap kaya atau enggak? Baju saya compang-camping loh, baunya juga tidak enak. Apakah saya tetap kaya? Saya tetap kaya karena saya tetap punya uang yang banyak di tabungan saya. Tapi saya menambahkan sesuatu supaya saya bisa kumpul dengan orang-orang yang miskin ini, dengan orang-orang gelandangan. Seperti itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tidak mengubah naturnya dari Allah berhenti lalu jadi manusia. Tidak. Dia tetap anak Allah yang kekal, tapi dia anak Allah yang menjadi manusia. Bukan sembarang manusia, dari keturunan Daud. Daud itu raja. Berarti Yesus ini adalah Mesias yang rajani. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak ayat bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Banyak sekali. 2 Samuel 7 mulai ayat 12 sampai yang ke-16, Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2, Yeremia pasal 30, Yeskiel pasal 34 dan seterusnya.
ada begitu banyak nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Mesias nanti dari keturunan Daud. Mesias akan menjadi raja. Jadi siapakah anak Allah yang kita percayai? Bukan cuma anak Allah di dalam kekekalan, tetapi anak Allah yang menjadi manusia. Kalau dia benar-benar menjadi manusia, dan ini favorit saya, maka dia mengerti pergumulan hidupmu. Dia mengenal penderitaan, dia mengenal air matamu. Bukan karena dia maha tahu, bukan karena dia melihat dari jauh. Dia tahu perasaanmu karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Don Moen, salah satu worship leader yang terkenal di seluruh dunia. Tentu saja terkenal di kalangan tertentu, saudara. Orang-orang reform biasanya tidak terlalu kenal. Di dalam salah satu lagunya yang sangat bagus, tapi sayang lagu ini tidak terkenal. Saya juga tidak tahu mengapa lagu ini tidak terkenal. Padahal lagunya enak sebetulnya. Tapi saya tidak mau menyanyikan sekarang, karena nanti saudara berkata, enggak enak gitu loh, makanya enggak terkenal. Sebetulnya enak lagunya. Nah, di dalam lagu itu ada kalimat yang bagus. Kalimatnya begini. He walk, bentuk lampau. He walk where I walk, bentuk kekinian. He stood, bentuk lampau, where I stand, bentuk kekinian. Jadi jalan apapun yang kita lewati, sebetulnya Tuhan pernah ada di jalan itu. He stood where I'm standing right now. He walked where I'm walking right now. Jalan apapun yang kita lewati, kita bukan orang pertama yang pernah ada di jalan itu. Jalan apapun yang kita lewati, Tuhan sudah pernah lewat jalan itu. Dan saudara tahu, jalan itulah yang membawa Yesus kepada kemuliaan. Dan saya percaya jalan yang sama akan membawa kita kepada kemuliaan. Dia anak Allah yang menjadi manusia sehingga mengerti pergumulan kita. Sisi lain dari anak Allah ini ada di ayat 4, saudara. Kalau tadi menurut daging dan bicara tentang inkarnasi Yesus, sekarang menurut roh dan bicara tentang kebangkitan Yesus. Mari kita lihat ayat yang keempat. Dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah. Tapi kali ini ada tambahannya apa? Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik di sini. Yesus bukan manusia yang menjadi anak Allah, bukan. Kebangkitan Yesus tidak mengubah natur Yesus dari manusia menjadi anak Allah. Itu konsep yang keliru. Yang benar adalah begini. Anak Allah yang kekal menjadi daging di dalam kelahirannya. Sekarang anak Allah yang sama itu menjadi anak Allah di dalam kuasa. The Son of God in power. Berarti sebelumnya dia anak Allah atau bukan? Sebelumnya dia anak Allah, tetapi dia anak Allah di dalam daging. In weaknesses. Sebagai manusia, Yesus itu punya kelemahan, dalam tanda kutip. Dia bisa capek, bisa letih. Pada waktu dia jalan, harus melewati dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dia melewati Samaria, dan dia duduk di sumur Yakub. Alkitab mengatakan Yesus letih. Yesus tidak berkata begini, waduh aku letih. Lalu dia bilang gini, dalam namaku seger, rasa. Ya tetap aja dia jalan jauh ya capek, saudara. Nah kalau Yesus jalan capek gini kan, kemudian dia bilang Allah kok capek gini kan, jalannya nyantai gitu kan. Dia lupa murid-muridnya kan ikut dia. Lah kalau Yesusnya langsung pakai kekuatannya Allah, nggak pernah capek, saudara noleh ke belakang, itu murid-muridnya sudah jadi susun ngesot semua, karena kakinya pegel semua mau lepas kan gitu. Enggak, Yesus itu anak Allah menurut daging, dia punya kelemahan-kelemahan manusia. Dia punya kelemahan-kelemahan manusia. Yesus bisa takut gak sih? Sebagai manusia bisa takut gak? Wah di tangan Getsemani dia takut loh saudara.
Ya cuma memang beda gayanya Yesus takut dengan kita takut. Kalau Yesus takut itu jangan bayangkan itu yang enggak lah. Itu lebay banget, alay banget. Kalau Yesus takut itu gayanya itu ya keren banget gitu loh saudara. Dia berlutut lalu dia berdoa. Waduh, keren banget gitu kan ya. Kalau kita takut itu loh ekspresinya gak keren sama sekali. Anak Allah selama inkarnasi, ya memang dia punya kelemahan-kelemahan manusia lah. Yesus itu kalau ujian di sekolah perlu belajar nggak? Dia perlu belajar nggak kalau ujian? Perlu nggak? Ayo jawab. Perlu ujian atau enggak? Atau Yesus malah jualan bocoran? Beberapa teman baiknya yang bodoh, Yesus berbelas kasihan dan Yesus memberitahu, besok yang keluar ini loh. Yesus perlu belajar nggak? Ya Yesus perlu belajar karena Alkitab mencatat di Injil Lukas pasal 2, Yesus itu bertambah hikmatnya, bertambah loh hikmatnya. Yesus selama inkarnasi adalah anak Allah yang masih diliputi oleh kelemahan. Tapi setelah kebangkitan, dia adalah anak Allah di dalam kuasa. Kelemahan-kelemahan manusiawi sekarang tidak lagi ada pada Yesus. Makanya dia layak disebut sebagai anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan sekali lagi tidak mengubah manusia menjadi Allah. Tapi kebangkitan hanya membuktikan bahwa Allah yang selama ini menjadi manusia dan terbatas oleh kelemahan-kelemahan manusia adalah Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita menemukannya begini, Yesus itu anak Allah dalam kekekalan, Yesus itu anak Allah selama kelahiran dan kehidupannya di dunia, dan Yesus tetap anak Allah setelah kebangkitan. Bedanya adalah setelah kebangkitan dia menjadi anak Allah yang penuh dengan kuasa. Bagian terakhir yang saya ingin singgung di dalam bagian ini adalah mengapa Yesus sebagai keturunan Daud, berarti sebagai raja, dikaitkan dengan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia anak Allah yang berkuasa. Mengapa jabatan Yesus sebagai raja dikaitkan dengan jabatan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa? Jawabannya ada di satu teks di Perjanjian Lama, dan ini akan menjadi teks terakhir yang kita baca. Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua. Teks ini adalah Mazmur mesianis. Orang-orang Yahudi percaya bahwa bagian ini berbicara tentang Mesias. Mazmur pasal yang kedua. Orang-orang Yahudi sebagaimana terlihat di dalam tulisan para rabi maupun di dalam kitab-kitab Yahudi kuno di luar Alkitab yang lain, maka kita menemukan ayat ini dipandang sebagai nubuat mesianis. Dan mari kita membaca Mazmur pasal 2 ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berarti ini acaranya apa? A. Kelahiran raja. B. Ulang tahun raja. C. Pelantikan raja. D. Sunatan raja. Kira-kira ini bicara tentang apa? Pelantikan raja, benar ya? Aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tapi menariknya, ayat selanjutnya berkata begini, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Berarti acaranya apa ini? Kelahiran atau pelantikan? Lahir langsung dilantik gitu. Bukan ya. Jadi orang Yahudi itu bergumul, Mesias itu nanti akan dilantik jadi raja, dan Mesias itu sekaligus akan dideklarasikan sebagai anak Allah, anak YHWH. Kapan itu terjadi? Orang-orang Yahudi hanya bisa menantikan kapan Mesias dari keturunan Daud akan menjadi raja dan dinyatakan sebagai anak Allah. Kapan itu peristiwanya?
Roma 1 ayat 2 sampai 4 memberi jawabannya. Bahwa Yesus menurut daging adalah keturunan Daud, berarti dia seorang raja. Dan melalui kebangkitannya Allah menyatakan dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau Injil yang menyelamatkan kita adalah tentang anak Allah yang berkuasa, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita. Tahun ini memang masih panjang sih saudara. Mungkin saudara berkata, aduh baru 2 minggu, rasanya seperti 2 abad menjalaninya. Mungkin saudara semakin bingung, aduh saya ini belum punya pacar, ini tahun 2018 gitu kan. Mulai lihat KTP terus tiap malam gitu kan. Aduh ini kapan saya nikahnya, umur sudah begini. Apalagi kalau diundang teman dalam wedding party, atau kalau diundang keluarga untuk mengikuti pernikahan. Aduh kita paling males, karena orang-orang tua kan sering kali tanya toh, kapan nyusul? Aduh belum tahu gitu kan. Ketemu orang lain lagi, kapan nyusul? Belum tahu su gitu. Karena sering ditanya kita jadi marah dalam hati kita. Awas kamu tanya-tanya kapan nyusul. Nanti kalau ketemu di adijasa rumah kedukaan, aku yang gantian tanya, Ai kapan nyusul? Su kapan nyusul gitu kan. Sampai sakit hati karena ditanya kapan nyusul terus kan. Mungkin kita menjalani tahun ini dengan ketakutan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita di tahun ini. Mungkin kita khawatir pernikahan kita menjadi lebih parah, kesehatan kita menjadi lebih buruk, atau apapun yang ada di depan. Tapi kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Injil, maka kita diselamatkan oleh anak Allah yang berkuasa. Apapun pergumulan hidup kita, datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita kemenangan. Datang kepada Tuhan setiap hari, minta kekuatan, dan dia adalah anak Allah. Bukan hanya anak Allah yang merasakan penderitaan kita, yang merasakan kelemahan kita karena dia pernah menjadi manusia, tetapi dia juga adalah anak Allah yang berkuasa. Bahkan maut pun tidak bisa mengalahkan dia, bahkan kematian pun tidak bisa membatasi dia. Musuh kita yang paling kita takuti, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh anak Allah ini. Dan kalau engkau percaya kepada dia, maka tidak ada satupun yang seharusnya membuat kita takut. Ada takut, kalahkan rasa takut. Tuhan tidak pernah mengambil ketakutan itu dalam hidup kita, tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Jangan berharap hidupmu tanpa ketakutan. Kalau hidupmu tanpa tantangan, tanpa ketakutan, engkau tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang lebih kuat dan lebih matang. Ada ketakutan, tapi Tuhan menjanjikan kemenangan atas setiap ketakutan. Kalau engkau percaya bahwa Injil yang menyelamatkan engkau adalah tentang anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.